Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Baidillah dengan NIM 1008 mahasiswa Tadris Matematika 5A, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Kurikulum Merdeka terhadap Kualitas Hasil Belajar Siswa SMA Negeri 1 Dukuh Puntang. Nah, pada pemaparan kali ini saya akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai pendahuluan, adanya latar belakang, pernyataan masalah, dan juga pertanyaan penelitian. Kemudian ada tinjauan literatur, kemudian ada hipotesis penelitian, dan yang keempat ada metode penelitian, dan yang terakhir ada referensi. Nah, yang pertama terlebih dahulu mengenai pendahuluan. Nah, tadi yang sudah saya beritahu bahwa di pendahuluan ini kita memiliki latar belakang, kemudian pernyataan masalah, dan pertanyaan penelitian. Nah, yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Di sini saya memiliki 2 poin. Yang pertama, krisis pembelajaran atau learning crisis telah lama terjadi di Indonesia. Yang kedua, Kemendikbudristek memperbarui kurikulum baru yaitu kurikulum Merdeka guna mengatasi permasalahan yang ada. Nah, mengenai latar belakang yang pertama, krisis pembelajaran atau learning crisis telah lama terjadi di Indonesia. Seperti yang kita lihat bahwa adanya pembelajaran secara online atau daring memiliki banyak sekali kelemahan atau kekurangan seperti pembelajaran yang terlalu monoton, kurang interaktif siswa, waktu yang tak menentu, dan juga menyatukan gaya belajar siswa yang dimana semestinya siswa memiliki perbedaan gaya belajar. Namun dengan hal ini peluang kreativitas dan inovasi siswa akan menurun. Seperti itu. Kemudian dengan adanya pembelajaran online ini, siswa jadi terlalu sering membuka HP atau menggunakan HP, dan juga ketika dalam pembelajaran siswa fokus teralihkan ke hal lain seperti halnya sosial media dan hal lainnya yang akan berdampak pada turunnya minat belajar siswa itu sendiri. Poin yang kedua yaitu Kemendikbudristek ya memperbarui kurikulum baru yaitu kurikulum Merdeka. Kemendikbudristek atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memiliki berbagai tantangan yang terjadi dalam pemulihan pembelajaran di Indonesia. Nah, untuk permasalahan yang terjadi itu sudah saya jelaskan pada krisis pembelajaran atau learning crisis sebelumnya. Baik, kita lanjut mengenai pernyataan masalah. Pernyataan masalah di sini saya memiliki pembaruan signifikan dari kurikulum baru ini difokuskan pada penguasaan teknologi untuk guru dan juga murid. Sedangkan di Indonesia ini masih banyak terbatas masalah penguasaan teknologi yang jelas akan mempengaruhi pembelajaran siswa itu sendiri. Nah, maka dari itu saya memiliki pertanyaan penelitian, yaitu tentang 2 hal. Yang pertama, apakah penerapan kurikulum Merdeka dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa? Yang kedua, apakah penerapan kurikulum Merdeka dapat menurunkan kualitas hasil belajar siswa? Oke, kemudian saya akan membahas mengenai tinjauan literatur. Di tinjauan literatur ini juga terdapat konsep dan teori dan juga riset terdahulu. Nah, pada konsep dan teori ini yang pertama akan saya bahas adalah mengenai kurikulum Merdeka. Nah, sebelum kita membahas mengenai kurikulum Merdeka, kita harus ketahui terlebih dahulu apa pengertian dari kurikulum. Nah, istilah kurikulum ini berasal dari kata kurir atau memiliki arti pelari, dan juga kurere atau yang diartikan sebagai lomba. Nah, pada mulanya hal ini tuh digunakan dalam dunia olahraga. Dulu kurikulum ini diartikan sebagai perjalanan yang harus diselesaikan seorang pelari dari awal hingga akhir untuk mendapatkan medali atau penghargaan. Nah, pengertian ini kemudian diterapkan dalam dunia pendidikan pada beberapa mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh mahasiswa
dari awal hingga akhir program studi untuk memperoleh imbalan berupa ijazah. Jadi, kurikulum ini memiliki dua hal yang esensial, yaitu yang pertama, satu, ada mata pelajaran yang harus diselesaikan siswa, dan dua, tujuan utamanya adalah gelar atau ya raport dan lain-lain. Sedangkan kurikulum ini dalam bahasa Arab biasanya diungkapkan dengan kata manhaj yang berarti jalan yang dilalui orang dalam berbagai kehidupan. Padahal kurikulum tamus tarbiyah atau manhaj al-dirosah adalah seperangkat rencana atau media yang digunakan oleh lembaga pendidikan sebagai acuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan yang berisi rencana pembelajaran lulusan. Nah, jadi kurikulum merdeka ini menurut BSNP adalah kurikulum yang berbagai muatan pembelajaran internal yang muatannya optimal agar peserta didik memiliki waktu yang cukup untuk membiasakan diri dengan konsep dan memperkuat keterampilan. Dalam pembelajaran berkelanjutan, guru juga berhak memilih perangkat pengajaran yang berbeda agar pembelajaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar siswa. Dari kurikulum ini, kurikulum merdeka, itu diluncurkan oleh Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek sebagai bentuk untuk mengevaluasi penyempurnaan kurikulum 2013. Nah, selanjutnya mengenai kualitas hasil belajar. Nah, mengenai kualitas hasil belajar ini, kualitas sendiri adalah ukuran baik atau buruknya sesuatu tingkatan, kualitas, grade atau derajat, kecerdasan atau keterampilan, dan lain-lain. Nah, hasil belajar sendiri adalah keterampilan yang diperoleh setelah memperoleh pengalaman belajar. Jadi, kualitas hasil belajar adalah suatu ukuran atau tingkatan keterampilan yang diperoleh setelah memperoleh pengalaman belajar oleh siswa. Nah, baik. Jadi hasil belajar ini adalah istilah ya yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan seseorang siswa dalam mengikuti berbagai kegiatan pembelajaran. Nah, kita lanjut mengenai riset terdahulu. Nah, saya memiliki 2 riset terdahulu yang sebenarnya itu lebih dari 2, tapi saya menyatukan di sini 2 yang penting. Hasnawati, yang pertama adalah Hasnawati tahun terbit 2021 dengan judul Pola Penerapan Merdeka Belajar pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan daya kreativitas peserta didik di SMAN 4 Wajo, Kabupaten Wajo. Nah, ini penelitian ini tuh bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola penerapan kurikulum merdeka dan mengetahui sebuah peningkatan daya kreativitas peserta didik. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang memberikan gambaran tentang situasi dan kejadian faktual dan sistematis. Kemudian yang kedua ada dari Suryanti Sulaiman 2016 dengan judul Pengaruh Penerapan Kurikulum 2013 terhadap kualitas hasil belajar siswa SMP Negeri 2 Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, NTT. Nah, penelitian ini adalah penelitian kurikulum 2013. Saya mencantumkan ini sebagai peninjau bahwa kurikulum 2013 memiliki pengaruh terhadap kualitas hasil belajar. Nah, di sini penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan kurikulum 2013 dapat meningkatkan kualitas hasil belajar seorang siswa. Jenis penelitian yang digunakan adalah ex post facto. Baik, selanjutnya mengenai hipotesa penelitian. Nah, saya memiliki hipotesa yaitu adalah jika kurikulum Merdeka Belajar ini diterapkan pada sekolah, maka akan meningkatkan kualitas hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Dukuh Puntang. Kemudian saya memiliki metode penelitian. Metode penelitian yang saya miliki adalah penelitian ini merupakan penelitian ex post facto. Yang dimana ex post facto ini adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penyebab yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku, gejala atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, tingkah laku, atau faktor penyebab perubahan total dalam variabel independen. Nah, penelitian ex post facto ini adalah penelitian eksperimental, metodologis yang juga menguji hipotesis, tetapi tidak menawarkan perlakuan khusus dengan alasan yang tidak dapat disamakan dengan perlakuan etis atau manipulasi.
Nah, biasanya gejala atau peristiwa tersebut terjadi karena alasan human ethical dan kita ingin mengetahui faktor penyebab dan hal-hal yang mempengaruhinya. Nah, penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Duku Muntang. Dan juga pengolahan data hasil penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan deskriptif, di mana pengolahan data ini itu memiliki dua tahap. Yang pertama memiliki tiga tahap, maaf. Yang pertama adalah mereduksi data dengan kegiatan yang berbasis pemilihan, penyederhanaan, pengelompokan, serta transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan. Kemudian menyajikan data. Menyajikan data di sini adalah penuangan sekumpulan informasi yang tersusun dan terorganisir mengenai hasil tes dan wawancara. Nah, pada tahap ini data atau informasi disusun dengan baik dan juga benar. Kemudian jenis data berupa hasil belajar ini selanjutnya dikategorikan secara kualitatif berdasarkan teknik kategorisasi standar yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Nah, skor 0% sampai 34% ini dikategorikan sangat rendah, terus juga selanjutnya 35 sampai 54 itu dikategorikan rendah ya, tadi sangat rendah. Hal rendah, terus 55% sampai 64% dikategorikan sebagai sedang, 65 sampai 84 tinggi, dan 85 sampai 100 sangat tinggi. Kemudian yang terakhir adalah mengenai kesimpulan. Penarikan kesimpulan yaitu kegiatan merangkum data serta memeriksa kebenaran data yang berkaitan hasil belajar yang telah diperoleh siswa serta hasil wawancara. Nah, kemudian mengenai referensi yang saya dapat yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 10. Yang pertama dari Asrori mengenai psikologi pembelajaran. Yang kedua Hashim 2020 mengenai penerapan kurikulum merdeka perguruan tinggi di masa COVID. Kemudian ada Hasnawati, pola penerapan Merdeka Belajar pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan meningkatkan daya kreativitas serta didik di SMA N4 Wajo. Kemudian ada Nisa, tahun 2022 implementasi keterampilan pembelajaran abad 21 berorientasi kurikulum merdeka pada pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMP Al-Falah di Delta Sari Sidoarjo. Kemudian ada Nuriwati, Saleh, Sulaiman, Suryaman, dan Widyastuti. Terima kasih. Itu adalah pemaparan dari saya mengenai proposal penelitian yang saya teliti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.